Satu ya, kata bedah tidak konotasinya ke hanya ke medis, bisa bedah buku. Yes. Udah? Bisa lagi? Siap. Baik. Bedah buku itu beda dengan bedah dada. Kalau bedah buku, bukunya dibuka. Kalau bedah dada, dadanya yang dibuka. Di bed dibuka. Nah, makanya begini yang saya tanyakan kepada Anda. Saya belum selesai ngomong, Anda udah gelagapan begitu sih? Yang gelagapan. Berarti bedah itu tidak mesti ke medis kan? Bisa juga ke fisik bedah buku kan? Oke, yang kita bahas kan bedah-bedah dadanya Muhammad. Baik teman-teman, pembicaraan ini terlihat sangat sensitif, tetapi bagaimana ini menjadi pembelajaran kepada kita jangan langsung menelan mentah-mentah dari apa yang dinarasikan oleh orang lain, tetapi bagaimana kebenaran itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sendirilah yang mencari tahu hal itu teman-teman. Nah, bagaimana di sini diceritakan oleh Edis TV mengenai fakta sejarah dan bagaimana untuk cerita dongeng. Dan ini teman-teman, poin pentingnya. Apa yang kalian pikirkan dengan narasi yang ditimbulkan oleh Edis TV ini? Apakah kalian langsung berasumsi negatif? Apakah langsung berasumsi mau mengetahui segala sesuatu? Karena simpelnya gini, kalau saya ingin mengetahui segala sesuatu, saya mendengar dulu. Nanti apa yang disampaikannya ini sesuai atau tidak dalam hal yang tertulis pada pencarian saya yang sebenarnya, itu kembali lagi kepada diri kalian teman-teman. Nah, seperti itulah karena kita mendengar pada saat ada orang berdiskusi ataupun pada saat ada orang mau menyampaikan sesuatu. Di sini juga nanti Gun Saleh ada dan Edis TV juga menyinggung bagaimana video cuplikan perkataan Ahmad Dhani dan nanti saya juga menampilkannya di situ. Ini akan menjadi pembelajaran kepada kita teman-teman. Coba dengarkan video ini. Muhammad David, ya silakan. Halo Bang Edis. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Muhammad David. Abang dongeng mulu dari tadi. Iya, nyalakan kamera dulu lah. Jangan dongeng terus Bang. Yang dongeng itu dada Muhammad dibelah, dibuka, diambil. Gimana? Ini mau Anda dongeng nih? Maka dibelahlah dada Muhammad, diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam, dicuci. Itu yang dongeng. Kenapa Bang benci? Apa kenapa enggak? Ya udah, kamu berani nggak nyalakan kamera? Nggak bisa, gini aja berani nggak kamu udah, tidur sana, tidur di bawah sana. Begini, saya kasih tahu sama kalian. Apa ciri-ciri dongeng? Nih ya, saya kasih tahu. Tahun 2014, saya pernah mengajar orang-orang sekelompok mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, UIN. Ya. Nah, jadi teman-teman, pada waktu itu sekitar 2014 itu saya bilang begini. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dongeng atau peristiwa yang benar-benar sejarah? Contoh, saya kasih contoh ya. Ketika Anda berbicara mengenai penyaliban Yesus, biasanya teman-teman, dongeng itu dia tidak bertanggung jawab atau gelagapan ketika ditanya tahun kejadian dan lokasi kejadian. Contoh, saya kasih contoh. Pada waktu kita SD, kita pernah mendengar cerita kancil mencuri timun. Pernah dengar kalian? Pasti pernah dengar kalian. Kancil mencuri timun. Coba tanya, kejadian di mana? Di ladang timun siapa? Dia pasti nggak bisa jawab itu. Terus tahun berapa kejadiannya? Dia pasti nggak jawab itu. Terus misalnya, saya kasih contoh lagi. Malin Kundang. Pergi ke Sumatera Barat, itu ada cerita Malin Kundang. Tanya, kejadiannya ada ya, lokasinya ada. Tahun berapa kejadiannya? Pada masa pemerintahan siapa? Pasti nggak bisa jawab. Karena biasanya dongeng-dongeng itu seperti itu. Nah, tetapi ketika kalian membaca Injil, misalnya di dalam peristiwa penyaliban Yesus, itu ada. Pada waktu itu gubernur, pada waktu itu di wilayah Yudea, karena pada waktu itu Israel itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Jadi itu termasuk wilayah jajahan orang-orang Romawi. Jajahan orang-orang Roma. Nah, orang Roma pada waktu itu menempatkan di situ gubernur pada waktu itu. Namanya Pontius Pilatus. Ada. Pada waktu Pontius Pilatus menjabat sebagai gubernur di wilayah itu. Dan Herodes sebagai raja wilayah. Ada tempat kejadiannya, lokasinya ada, tempat kejadiannya ada. Sekarang kamu saya tanya balik. Muhammad dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Memble kau. Orang muslim sampai hari ini suruh tak jawab. Pada masa pemerintahan siapa Muhammad dilahirkan? Gak akan bisa jawab. Makanya ada satu buku. Buku itu ditulis oleh Robert Spencer. Yang berjudul Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu benar-benar pernah ada? Kalau kita baca Injil, Yesus dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Pada waktu itu Kaisar Agustus yang memerintah pada waktu itu. Dilahirkan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, disalibkan pada masa Gubernur Pontius Pilatus. Ada. Jadi bukan peristiwa-peristiwa yang dongeng-dongeng. Tahun 700, nggak usah di Arab. Di Indonesia tahun 700, pergi Anda ke Museum Gajah di samping Monas, lihat di situ sejarah bangsa Indonesia.
Bahkan kerajaan tertua di Nusantara, di Indonesia, dulu namanya belum Indonesia, itu adalah kerajaan Kutai Kartanegara. Lokasi tepatnya itu di Kutai sekarang, Kalimantan. Ada di situ raja yang memerintah pada waktu itu, namanya Mula Warman. Ada prasastinya. Tahun 300 saja, itu tahun 300, tahun 400 itu Mula Warman, abad ketiga, abad keempat. Tahun segitu saja sudah ada masa pemerintahan di Kalimantan. Di Arab tahun 700 belum ada pemerintahan. Makanya Muhammad tidak diketahui dilahirkan pada masa pemerintahan siapa. Paling-paling kalau ditanya sama mereka pada waktu pemerintahan Anis. Gimana? Coba naik sini Muslim. Coba. Kita kasih naik Gus Saleh, silakan. Silakan Gus Saleh. Meninggal. Silakan kamera Gus Saleh. Oke, Gus Saleh, kita berbicara mengenai historical ya. Kita berbicara mengenai historical Muhammad ya. Oke. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Sirah Nabawiyah. Pada waktu itu Muhammad katanya sedang berbaring di pembaringan. Lalu tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka dan datanglah dari situ malaikat membawa kepada Muhammad nampan emas yang berisi iman dan kebajikan katanya. Jadi iman dan kebajikan ditenteng-tenteng di nampan. Kemudian akhirnya dada Muhammad itu dibelah. Kemudian diambillah itu hatinya, entah hati entah jantung lah itu katanya. Terus dibawa itu jeroannya itu. Ya, dibawa dicuci dengan air zam-zam. Ya pasti nggak pakai rinso nyucinya ya. Lalu akhirnya dimasukkan lagi ke dalamnya, lalu ditambahkanlah iman dan kebajikan yang dibawa dalam nampan tadi itu, dimasukkan ke dalamnya. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah itu peristiwa historical atau dongeng-dongeng isapan jempol? Silakan. Oke. Yang disebut emas sampai sekarang masih ada emas kan? Ada. Ya, teman-teman siapin paramek bodrek sama saya ya. Diibaratkan di napan tadi, kenapa emas? Karena kan yang paling bernilai kan emas, kan gitu. Yang ditanya, apakah itu peristiwa, apakah itu historical, apakah itu peristiwa-peristiwa yang historis, benar-benar terjadi, atau hanya dongeng? Benar. Benar terjadi. Edis kan tadi benar. Edis kan tadi bernarasi. Berarti dadanya dibelah. Kan? Mulai. Tadi kan Edis bernarasi. Yang namanya dongeng itu tidak ada sejarahnya. Setuju kan? Bukan itu yang saya bilang. yang namanya dongeng sebentar. Saya ulangi lagi. Kasus emas napan tadi, apakah itu dongeng atau tidak? Bisa dibuktikan. Itu kan Edis. Bukan itu yang saya bahas, bukan itu. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi di alam nyata atau hanya dongeng-dongeng saja? Benar. Oke, baik. Berarti dada Muhammad betul-betul dibelah. Kenapa jadinya kalau dipasang balik Yesus saja sama tidur lagi? Lah, ditanya apa, lari apa? Saya tanya dulu, berarti benar-benar dibelah dadanya. Dibelah dalam arti kata dimasukkan yang kebaikan tadi. Oke. Kebaikan itu sebentar, saya tanya kepada Anda. Kebaikan itu wujudnya kayak apa? Kayak orang Islam, kejahatan itu kayak hotel. Gus, pelan-pelan ya, sebentar, kita ngomong serius nih. Gini Gus, tutup botol, tutup aqua, ada fisiknya, betul? Kebajikan, saya tanya kepada Anda, kebajikan itu ada fisiknya nggak? Tidak. Oke, lalu bagaimana kelakuan? Tenang dulu Gus, tenang. Lalu bagaimana? Amang tayagu ya. Dengar. Tutup botol ada fisiknya. Atau misalnya lah gini aja dah, yang jelas-jelas dalam bidang operasi. Contoh, gunting ataupun misalnya ring jantung itu ada fisiknya kan? Nah, itu kalau mau dimasukin memang harus yang namanya dimasukkan secara fisik karena barangnya fisik. Setuju? Iya. Nah, kalau memasukkan kebajikan ke dalam hati, mau memasukkan kebajikan ke dalam hati, kenapa harus dibedah? Orang bukan fisik yang dimasukin. Supaya masuk di otak manusia. Kan timbul pertanyaan, bagaimana cara masukkannya? Secara dibedah. Mulai. Jadi, baik. Jadi Edis, sebentar. Oke, jadi sebentar. Tadi Edis beranalogi pasang ring. Berarti harus dicolok jarum. Masukkan secara fisik. Nggak perlu bedah sekarang, bisa dari pembuluh darah. Bisa dari pembuluh darah dipasang. Istilahnya bedah, walaupun dicolok sedikit itu bedah. Fisik. Oke, ya. Fisik. Ya. Oke. Caranya kan tetap dibedah kan. Oke. Dalam kebajikan yang di Edis tadi gambarkan, kan dibedah Nabi Muhammad cara masuknya. Edis mau tanya cara bedahnya gimana? Enggak, saya nggak tanya cara bedahnya. Artinya, memasukkan kebajikan ke dalam hati seseorang, maka dibedah dulu dadanya, dimasukkan ke dalam hatinya.
Kalau secara fisik Edis ingin begitu, ya begitu caranya. Tapi kan ini kebajikan. Kebajikan itu kan perlakuan kita tentang kebaikan. Itu kan disadari dengan kita perkataan. Edis, sudah kita bicara agama sekarang lah. Sebentar. Baik. Baik, sebentar. Nang. Berarti besok teman-teman kita cari rumah sakit Islam. Datang ke rumah sakit Islam bilang, ada keluhan apa Pak? Saya ini ingin hati saya penuh dengan kebajikan. Terus saya harus dioperasi dulu, dioperasi. Bagaimana mungkin memasukkan sesuatu, tenang dulu. Kan tadi Anda udah ngomong, gantian saya betul? Dengan bedah buku atau bedah buku harus Gantian saya dulu ngomong, Gus. Tenang dulu, Ya, tenang. kalau bedah buku. Tenang. Gus, bisa saya bicara? Kata bedah ini. Kenapa kau gelagapan Kata ini, bedah. Gus? Gus, kenapa kau gelagapan? Kata Nah, bedah. Gun Saleh, bisa Kata gantian saya bedah. bicara? Sebentar. Gun Saleh, Dan tadi kan saya Anda bicara. bicara, boleh Sebentar, gantian saya bicara? sebentar, aku- Takut mereka teman-teman, ketakutan Boleh, dia. Bisa saya bicara? Bisa saya bicara? Sedikit aja dulu ya. Kata bedah tidak konotasinya ke hanya ke medis, bisa bedah buku. Yes. Udah? Bisa kita lagi? Siap. Baik. Bedah buku itu beda dengan bedah dada. Kalau bedah buku, bukunya dibuka. Kalau bedah dada, dadanya yang dibuka, didedel. Nah, makanya begini yang saya tanyakan kepada Anda. Saya belum selesai ngomong, Anda udah gelagapan begitu sih? Yang gelagapan. Berarti bedah itu tidak mesti ke medis kan? Bisa juga ke fisik bedah buku kan? Oke, Bisa, kan? yang kita bahas kan bedah-bedah dadanya Muhammad. Bus. Nah, udah apa lagi? Oke, kalau bedah dadanya Muhammad, itu dadanya betul-betul di didedel nggak, dibelah nggak? Seperti bedah buku. Seperti bedah buku, terus gimana ngeluarin dicuci air jam-jamnya? Bentar. Udah pokoknya Bentar. Peristiwa pembedahan dada Nabi Tidak mesti Muhammad. medis. Aduh. Bukan pasti, ini betul-betul dibedah loh, didedel dadanya loh. Baik, saya bacakan. Bedel. Loh iya, dibelah betul lah. Gimana? Baik, saya bacakan. Bedah buku. Nah, sabar. Perhatikan. Pembedahan dada Nabi ini beda dengan pembedahan buku. Masa bedah buku? Perhatikan. Pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW sedang menggembalakan kambing, nah kemarin tidur, sekarang menggembalakan kambing. Nah, menggembalakan kambing milik keluarga. Tenang, Halimah binti Abu Zuhair dan seterusnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW didatangi dua malaikat. Lalu keduanya membelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan bagian yang kotor dari hatinya. Ya. Peristiwa ini Ya. telah dijelaskan oleh Anas bin Malik dalam kitab hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan, ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudaraku menggembalakan anak kambing, tiba-tiba aku didatangi dua orang laki-laki. Mereka mengenakan baju putih dengan membawa baskom yang terbuat dari emas penuh dengan es. Kedua orang itu menangkapku, lalu membedah perutku. Keduanya mengeluarkan hatiku dan membedahnya. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam. Berarti betul-betul dibelah, betul? Edis, yang orang operasi tumor kan dibuang yang gumpalan hitam kan, habis itu ditaruh lagi, hidup lagi kan. Berarti dibelah betulan, setuju? Ya. Oke. Iya. Oke, baik. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya dan membuangnya. Kemudian keduanya membersihkannya dan menyucikan aku Ya. dengan air sampai Ya. bersih, betul? Nah, berarti operasi betulan, setuju? Setuju. Nah, iya. Sudah. Jadi jangan Anda bilang bedah Oke, buku, ya. gimana? Tadi tanya Baik, istilah bedah. bentar, saya Tadi teruskan kan dulu. bahas bedah. Saya teruskan. Oke. Berarti menurut Anda, kalau ada orang punya penyakit iri hati, dengki, berarti ke rumah sakit Islam supaya dioperasi, supaya iri dan dengkinya itu dikeluarkan dari hatinya. Setuju? Setuju? Sekarang ada sistem laser. Pakai laser bisa. Oh, pakai laser. Oke, baik, pakai laser. Bentar, pakai laser. Bentar. Nah, berarti pakai laser, Pak. Tolong, Pak, di laser dulu ini, Pak. Penyakit iri hati itu di laser dulu. Betul? Betul. Ya, hati saya kotor. Oke, berarti penyakit hati itu ada bentuk fisiknya di situ, ada anunya, ada wujudnya. Kayak bersihkan tato, Oh, gitu. Ayo teman-teman, ya kirim kalian bodrek itu teman-teman, bodrek. Gantian lah. Oke, sekarang terakhir. Rindu. Sekarang terakhir. Lalu pada waktu Muhammad dilahirkan itu, siapa pemerintahan siapa di situ? Siapa raja wilayah di tempat itu? Nanti aku cari. Kalau itu tanya aku cari. Cari. Itu bukan Al-Quran. Ya sudah, intinya berarti Muhammad tidak jelas dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Setuju? Ya udah gantian. Iya, maka kita simpulkan tidak lain tidak bukan hanya Oke, saja. Ya, Baik, terima kasih. Bung Saleh, terima kasih. Belajar dulu. Kamu udah kena pelanggaran. Kena pelanggaran kamu. Tapi teman-teman, jangan salah ya. Saya pernah dengar. Ini yang ngomong nih seorang musisi besar nih, ya, Ahmad Dhani. Saya bahas Ahmad Dhani lagi. Jadi, pernah saya menonton video Ahmad Dhani, dia bilang begini. Pada satu waktu, datanglah orang Yahudi untuk membuktikan peristiwa Isra Mi'raj.
Ya kan? Nonton sendiri videonya, ada itu, videonya masih ada. Cari aja video Ahmad Dhani itu. Nah, Ahmad Dhani, bayangkan sekali Ahmad Dhani loh. Kalau udah ngomong agama, ya seperti biasa mendadak pikun. Jadi tiba-tiba kan banyak orang nggak percaya nih tentang Isra Mi'rajnya Muhammad. Lalu orang tersebut berkata begini, coba angkat kakimu satu. Angkat, berdiri satu kaki. Coba yang satunya angkat lagi, jatuh dia. Tertawa dia. Lalu sahabat Muhammad, katanya sahabat Muhammad mencabut pedang, slash. Ketika mencabut pedang, ditebaslah katanya itu jadi 2 bagian. Wow. Ahmad Dhani yang cerita ini, ada videonya. Nanti teman-teman bisa edit omongan saya ini dan tempelin dengan videonya Ahmad Dhani. Terus tak ceritain, Nabi pernah dengar nggak? Ada seorang Yahudi yang menghina Nabi Muhammad soal Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dipanggil, Muhammad, katanya kamu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma sekelipan mata. Ya? Sekarang jelaskan kepadaku, bagaimana kamu bisa melakukan itu Isra Mi'raj? Aku nggak bisa jelaskan. Tanya saja ke Ali. Maksudnya tanya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diomongin ini, Ali, aku sudah tanya sama Muhammad, katanya kamu yang bisa menjelaskan soal Isra Mi'raj. Kalau Sayyidina Ali nggak berangasan dia, maksudnya nggak teriak-teriak. Dia cuma ngeluarin pedang, orang itu dibelah jadi 2. Pertanyaan saya, apakah Muhammad, para sahabatnya, dan orang tersebut hidup di hutan? Enak aja lo main tebas-tebas, emang di hutan? Saya heran, ketika saya mempelajari sosok Muhammad yang digambarkan oleh orang-orang Islam ini, teman-teman. Seperti mereka ini hidup di sebuah tempat yang nggak ada aparatur negara, nggak ada polisi, nggak ada gubernur. Sehingga ketika orang main tebas-tebasan seperti menebas ayam. Heran loh. Mana ada orang main tebas-tebasan terus yang nebas gelenggang-lenggong saja pulang ke rumah. Apakah mereka itu hidup di hutan? Masa iya ada sebuah kelompok masyarakat nggak ada sistem pemerintahan? Makanya teman-teman mendengar cerita itu, saya teringat dengan buku yang ditulis oleh Robert Spencer. Apakah Muhammad itu sungguh benar-benar ada? Tapi ingat teman-teman, buku itu tidak menyangkal Muhammad itu tokoh historis. Dia tidak menyangkal. Dia hanya berkata begini, sesungguhnya Muhammad yang disajikan oleh umat-umat Islam itu lebih mirip seperti Muhammad yang legenda ketimbang Muhammad yang historis. Jadi sebenarnya teman-teman, marilah kita mencari apa yang sungguh benar-benar dikerjakan, dikatakan oleh Muhammad. Itu yang benar-benar kita cari. Jangan kita terlalu menghalu sehingga kita disuguhkan oleh cerita-cerita Muhammad yang fiksi, yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Gitu loh. Makanya kita harus mencari benar-benar figur Muhammad yang historis. Begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kalian sudah nonton videonya dan bagaimana menurut kalian apa yang disampaikan oleh Edis TV dan narasumber yang lainnya tadi sudah mengatakan suatu pernyataan teman-teman. Dan di sini kita yang menilai, penilaian kita tentu saja berbeda. Apa yang disampaikan oleh orang lain, saya hanya mau menyarankan kepada teman-teman, sebelum kalian itu menyimpulkan ataupun mendengarkan pernyataan orang lain, jangan langsung ditelan bulat-bulat teman-teman. Suatu kebenaran itu akan terjadi kepada diri kalian, kalian sendirilah yang aktif. Ataupun kalian sendirilah yang akan mencari kebenaran itu. Contoh, Edis TV berkata seperti ini, Edis TV berkata seperti ini. Kalian jangan terima itu mentah-mentah. Tetapi kalian dengarkan, kalian cek di tempat kalian, buka sosial media kalian, ataupun cari sumber yang terpercaya apakah sesuai. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kebenaran itu masuk ke dalam diri kalian. Kalian sendiri yang menyimpulkan itu benar atau tidak. Nah, saya tidak akan membenarkan kalau saya tidak mengetahui segala sesuatu. Contoh, kalau misalnya saya mengetahui segala sesuatu, saya akan membenarkan itu. Saya Kristen, saya percaya dengan Tuhan Yesus, saya Kristen pengikut Yesus. Jadi, bagaimana saya mengetahui penyaliban itu? Saya membaca Alkitab, saya mengetahui penyaliban itu, bahwasanya Yesus disalib dan mati dan bangkit dari yang ketiga. Saya tutup Alkitab, saya buka fakta sejarah. Ada beberapa sejarawan Yahudi menyatakan bahwasanya dia itu bukan Kristen ya, bukan pengikut Yesus, tetapi dia mencatatkan bahwasanya yang namanya Yesus mati dan bangkit dari yang ketiga. Nah, seperti itu saya mencari tahu kebenaran untuk diri saya dan saya mengimani itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Seperti yang dikatakan oleh Edis TV ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, yang cuplikan video yang saya sampaikan ini tadi, yang disampaikan oleh Gun Saleh ini tadi. Teman-teman sendirilah yang mencari itu teman-teman. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Like video ini, subscribe juga bagi yang belum. Nyalakan loncengnya teman-teman, karena setiap video-video terbaru yang saya akan upload, kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Terima kasih.
teman-teman yang sudah menjalankan itu semua. Salam kasih dari Terang Dunia.